Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran tentang anatomi fisiologi sistem respirasi. Mungkin ada beberapa hal yang kita akan bahas berikutnya terkait anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa menjadi dasar untuk pembelajaran selanjutnya terkait masalah gangguan pada sistem respirasi. Baik, mungkin ada yang belum kenal sama saya. Nama saya Nas Kiki. Ya, kita akan lanjut untuk melihat tujuan umum dari pembelajaran hari ini adalah dapat memahami dasar anatomi fisiologi sistem pernapasan. Ya, di sini kita akan lihat nanti anatomi respirasi, fisiologi respirasi, dan pengkajian dan pemeriksaan respirasi. Nah, kita lihat di dalam gambar yang ada di sini bahwa ada sistem pernapasan itu terbagi atas dua. Ada sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas ini terdiri dari ada rongga nasal atau nasal cavity, itu rongga hidung ya. Kemudian ada paranasal sinus, itu kalau misalnya hidung kita pegang, coba Anda pegang hidungnya masing-masing, ini adalah kumpulan tulang rawan atau tulang lunak. Yang memang akan ada tulang yang keras itu adalah di rongga dari nasal, di mana di sini ada rongga sinus yang memang ada dasar di otot bukan otot tapi tulang di wajah. Jadi kalau Anda lihat tengkorak itu tidak ada hidungnya ya, tapi adanya adalah rongga nasal. Kemudian kita di pernapasan atas itu ada kita masuk ke dalam rongga mulut atau oral cavity. Kemudian itu ada faring, ada epiglottis. Epiglottis ini adalah tempat produksi suara. Kemudian di bawah epiglottis itu ada laring. Jadi ada faring, ada epiglottis, ada laring. Jadi dari hidung kemudian masuk ke dalam rongga ya, rongga hidung kemudian turun ke bawah di faring, epiglottis dan laring. Makanya kalau seandainya kita makan itu nanti ada hubungan antara hidung dengan mulut karena memang ada sebentuk saluran yang akan bermuara ke tempat yang sama gitu. Jadi tersedak dan lain-lain itu hubungannya terkait mana ketika kita makan bisa ada nasi sampai ke hidung ya karena memang ada rongga yang sama, yang bermuara yang sama sehingga makan dan udara itu masuk ke dalam rongga yang sama sampai nanti dia akan berubah ada sesuatu yang akan membagi dua ya. Ada yang menutup dan membuka sehingga ketika dia menutup ya saluran pencernaannya menutup sehingga udara itu bisa masuk ke paru-paru. Kemudian ketika saluran pencernaannya terbuka ya dia akan masuk ke dalam lambung. Jadi kedua hal ini nggak boleh bisa dibilang ketika makanan itu tidak boleh masuk ke dalam paru-paru. Ketika dia masuk ke dalam paru-paru itu akibatnya fatal sampai bisa menyebabkan seseorang itu bisa meninggal dunia. Kemudian Anda lihat ada lower respiration tract ya. Jadi ada traktus respirasi bagian bawah di mana di sana ada trakea. Jadi laring ini akan bertemu dengan trakea. Trakea ini akan bercabang dua. Nah, cabang dua trakea ini yang disebut dengan bronkus. Bronkus primer. Jadi trakea akan bercabang dua menjadi bronkus primer, di mana bronkus primer akan menjadi bronkus sekunder. Ya, jadi nanti bronkus sekunder itu bisa sampai menjadi bronkus terminal. Nanti kita akan ada gambar selanjutnya. Nah, di sini juga lihat bahwa ada bagian kanan yang mempunyai 3 lobe dan bagian kiri yang mempunyai 2 lobe.
lobus ya. Ada superior, ada middle, ada inferior. Kalau untuk yang kiri ada dua saja. Kenapa? Ada jantung di sebelah kiri sehingga paru-paru menyesuaikan tempatnya untuk jantung. Kemudian ada diafragma. Nah, diafragma ini adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika kita bernapas ya. Nanti ada dikenal dengan pernapasan yang akan membuat volume di dalam paru-paru itu kecil dan besar yang dipengaruhi oleh ruangan yang dibentukkan oleh si diafragma. Nah, kita masuk ke dalam satu persatu. Di sini ada rongga hidung dan paranasal. Fungsinya sebagai respirasi. Anda kalau misalnya ngupil ya, itu biasanya Anda bisa ada bertemu dengan silia dan rambut-rambut yang di sekitar hidung dan itu mempunyai fungsi sebenarnya. Kalau kita bicara tentang organ pernafasan itu tidak bisa lepas dari yang namanya sistem imun di tubuh ya. Imun itu ada imun yang spesifik, ada imun yang general. General itu maksudnya siapapun yang datang dia akan melakukan sama. Kalau spesifik ketika datangnya itu adalah si virus A, dia nggak peka dengan virus A. Ketika datangnya virus B, ternyata lebih peka kepada virus B. Jadi ketika spesifik ini kita datang virus B, dia akan lebih menghancurkan virus B dibandingkan dengan virus A. Nah, itu adalah spesifik. Sedangkan imun yang general itu paling bisa salah satu yang gampang kita contohkan adalah di pernapasan. Nah, salah satu imun general itu adalah bagian bulu-bulu hidung. Itu akan menyaring udara, menghangatkan udara ya. Jadi di hidung itu di dalam tubuh itu suhu itu berbeda dengan di luar tubuh manusia. Di dalam tubuh itu lebih panas, cenderung lebih panas di dalam dibanding dengan yang ada di luar tubuh manusia. Nah, kalau seandainya kita bisa bilang untuk masuk ke dalam tubuh itu harus ada yang namanya sesuatu itu yang dihangatkan. Jadi kapiler darah yang ada di hidung itu fungsinya adalah menghangatkan udara supaya nanti yang masuk ke dalam tubuh itu udaranya sesuai dengan udara yang di suhu yang ada di dalam tubuh. Nah, mukosa membran itu melembabkan udara. Jadi ada udara yang misal Anda datang ke sebuah yang kering ya, kemudian masuk ke dalam tubuh itu memang harus punya standar. Ya, standar itulah yang di quality control oleh yang ada di permulaan dari pernapasan yang itu ada di rongga hidung. Nah, silia ini adalah rambut getar. Jadi di sepanjang jalur pernapasan ini banyak banget ada silia. Nah, kalau yang di dalam hidung itu ada rambut ya di sana. Anda coba lihat ketika Anda bersin, itu sebenarnya ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga pernapasan atas kita, kemudian silia berfungsi adalah mengeluarkannya dengan rambut-rambut getar. Jadi ada yang nempel, kemudian dia bisa akan bergerak dan membuat pergerakan arahnya keluar ya. Kemudian kita lihat ada resonansi udara, resonansi suara. Jadi kita di dalam rongga nasal itu juga akan ada udara yang masuk yang akan beresonansi, yang akan bisa menghasilkan suara ya. Jadi kalau suara itu ada karena ada aliran udara yang masuk dan ada sesuatu yang beresonansi atau bergetar, itu baru bisa menyebabkan adanya udara. Nah, getarannya itu ada di epiglotis ya. Kemudian di rongga nasal itu juga terhubung dengan olfaktorius sebagai indera penciuman ya, dan kemudian yang saya belum sebutkan yang tadi bahwa di sini ada imunologi sistem. Jadi pernapasan itu cenderung dengan imunologi sistem. Jadi kalau reaksi-reaksi alergi biasanya tuh banyak di saluran napas. Nah, kita masuk ke dalam saluran napas. Jadi awalnya udara masuk di hidung, kemudian dia berupa pipa ya, saluran dari gabungan tulang rawan, kemudian serabut elastis serta otot polos. Dia kaku namun elastis. Jadi setelah kita masuk ke dalam rongga nasal, dia masuk ke faring dulu, ke laring, habis itu ke trakea, habis itu ke bronkus, bronkiolus. Jadi ini
alur udara masuk sampai ke tempat yang kita perhitungkan. Nah, kita akan melihat ada beberapa istilah ya, istilah ventilasi dengan istilah respirasi. Jadi kalau ventilasi itu adalah alur masuk dari udara, sedangkan respirasi itu tempat pertukaran udara. Jadi alur yang saya jelaskan di sini adalah saluran napas, tempat saluran yang masuk dari faring sampai bronkiolus. Kemudian respirasi terjadi adalah di ujung bronkiolus. Respirasi itu tempat pertukaran antara O2 dan CO2 ya. Jadi ada prinsip respirasi dan prinsip dari ventilasi gitu. Nah, ini akan nyambung dengan pembelajaran berikutnya terkait ventilasi, di mana nanti di kritis Anda akan belajar bahwa gagal napas itu adalah gagal masuknya udara dan keluarnya udara. Ya, kalau masuknya gagal, keluarnya gagal berarti tidak ada respirasi, tidak ada pertukaran udara di sana. Nah, gagal ventilasi ini bisa ditolong dengan sebuah alat yang namanya ventilator. Nanti mahasiswa akan belajar ya, Ananda akan belajar nanti ketika semester 6 ya, 6 dan 7 terkait gadar dan kritis. Nah, kita masuk ke sistem yang kedua ya. Kita masuk ke saluran napas ketika sudah ke nasal. Di sini ada silia bulu getar. Silia itu panjang jalan napas itu ada silia. Kemudian kita masuk ke bagian faring ya, di bagian belakang rongga hidung dan lanjutannya dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Jadi habis ke faring dia ke laring. Nah, ketika ini ada peradangan di sini, ya ini akan menyebabkan peningkatan mukus. Kenapa? Ada yang namanya sel ya. Sel di sini yang memang akan menghasilkan mukus ketika Anda ada salah satu benda asing yang masuk. Saya contohkan satu. Ketika Anda masuk benda asing ke dalam tubuh, itu bisa kita bilang bahwa sistem imunologinya akan meningkat, akan langsung berfungsi dan ini akan menyebabkan peningkatan mukus ya. Anda coba ingat kembali ketika Anda tersedak. Ketika tersedak itu nasi keluar dari hidung, nasinya itu ada selaput-selaput lendir. Nah, selaput lendir ini yang disebut dengan sistem imun untuk mengeluarkan benda asing. Makanya kalau kita ini lagi ada slam atau lagi flu yang mukusnya meningkat ya, slamnya meningkat, itu salah satu bentuk pertahanan tubuh ketika ada peradangan di situ sehingga menyebabkan ada peningkatan sekresi mukus yang ada di saluran napas atas ya. Nah, ini laring. Jadi laring ini itu terkenal kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Adam Apples. Ya, jadi Adam's Apples ini tempat adanya jakun ya kalau dalam bahasa Indonesia, di mana ketika seseorang laki-laki pada usia dewasa dia akan suaranya akan cenderung ngebas karena sistem si Adam Apple-nya sudah mulai melihat. Dan kalau dalam beberapa kepercayaan menandakan bahwa laki-laki tersebut sudah mencapai batas dewasa menuju dewasa dari peralihan anak-anak. Nah, tiroidea atau ada maple ya, laring ini jadi terbentang dari vertebrae 4 ke sampai vertebrae 6 yang dibentuk dari 9 cartilago, 6 berpasangan dan 3 tunggal ya. Jadi yang berpasangan satu pasang atas di vocal cord palsu, ada 4 pasang di vocal cord sejati, dan lubang antara vocal cord itu disebut dengan glotis. Jadi glotis ini adalah bagian yang bisa menutup dan membuka. Jadi kalau ada udara, dia akan menutup dan akan membuka, dan ada lubang ini akan memperlihatkan kondisi seseorang itu bisa bersuara. Jadi kalau misalnya ada udara dan dia menggetarkan pita suara, baru ada resonansi dan itu baru ada kita bisa bersuara. Kalau tidak, kita tidak bersuara. Jadi
ketika laring ini beberapa masalah yang timbul di laring, contohnya adalah KNF. Jadi KNF itu kanker nasofaring. Nasofaring antara nasal dan faring ya sampai ke laring, sehingga itu biasanya diangkat ya, laringnya diangkat sehingga glotisnya tidak bisa lagi bergetar karena sudah diangkat, dan biasanya seseorang itu eh, bisa bicara tapi tidak bisa bersuara. Jadi suaranya itu tidak bisa muncul karena tidak ada lagi glotis yang bisa beresonansi di sana. Nah, 6 kartilago berpasangan itu ada eritoneit, ada corniculata, dan kinoform. Dan 3 kartilago tunggal ada tiroidea, ini ada sepals ini, dan cricoidea, dan epiglottis ya. Nah, bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot, jadi untuk menutup glotis ada cubang celah yang bisa indisnya di sana, dan ada kotak suara, selaput suara bergetar jika ada dilalui udara dan bisa berbicara. Kemudian ada epiglotis, katup yang selalu terbuka menutup jika ada makanan masuk ke kerongkongan. Nah, kita masuk ke dalam fungsi yang berikutnya, ada trakea. Jadi trakea ini kelanjutan dari laring ya, yang kelanjutan dari laring, kemudian dia terletak di depan esofagus. Berarti kalau sudah ke trakea itu sudah ada perpisahan antara makan dan udara ya. Kalau di sini area tidak boleh masuk makanan sedikit pun karena akan menyebabkan aspirasi yang dapat berujung kepada kematian. Dia tersusun dari cincin tulang rawan ya, 15-20 buah yang terbuka dan dihubungkan dengan jaringan otot polos ya. Berarti artinya kontrolnya kita tidak tahu nih kalau sudah di trakea ya. Otot polos itu berkontraksi mengatur udara saat inspirasi dan ekspirasi. Kemudian ada epitel bersilia membersihkan debu dan kotoran agar tidak masuk. Jadi kalau sudah ada silia ini tadi saya bilang ketika dia nemplok di atas dia akan keluar dia akan berarah keluar seperti itu ya. Nah, ini masuk kepada bronkus. Jadi trakea yang bercabang itu disebut dengan bronkus. Bronkus ini ada bronkus primer baik kiri dan kanan. Jadi ada kiri dan kanan. Bronkus ini kemudian akan bercabang dua. Percabangan pertama setelah primer itu adalah bronkus sekunder. Bronkus sekunder akan bercabang lagi menjadi bronkus tersier. Jadi bronkus sekunder yang bercabang itu disebut dengan bronkus tersier. Dan bronkus tersier akan bercabang lagi menjadi bronchialus ya. Kemudian ada bronkus terminal, di ujungnya ada alveoli. Nah, alveoli inilah yang master of peace-nya di dalam pernapasan, karena bagian alveoli inilah tempat pertukaran ya, literally pertukaran respirasi itu terjadi di alveoli, di mana ada pertukaran O2 dan CO2 di sana yang bisa kita manfaatkan, di mana O2 akan kita masukkan ke dalam aliran darah dan masuk ke dalam sistem tubuh, dan itu akan berguna untuk metabolisme ya, karena metabolisme membutuhkan aerob ya. Kemudian ada CO2 hasil dari metabolisme di dalam tubuh yang kita keluarkan ya, kemudian itu merupakan salah satu bagian yang kita ekskresikan, dan itu diekskresikan salah satunya di pernapasan. Oke. Nah, ini ada paru-paru ya. Jadi setelah dia bronkus nih, ada percabangan-percabangan nih bronkus ya sampai ke ujungnya. Ini yang disebut dengan yang berada di dalam paru-paru, di mana lobus kiri itu hanya ada 2, lobus kanan itu ada 3. Karena kiri di sini ada letak jantung di sini. Nah, di dalam paru-paru itu ternyata ada lapisan luar paru-paru yang disebut dengan pleura. Nah, pleura ini jadi tempatnya membuat pleura itu bisa mengembang dan mengempis, itu salah satunya akibat dari ada makna dari pleura di situ. Kemudian Anda lihat di sini bahwa ada ya
paru-paru itu karena ini fungsinya sangat vital sekali di dalam tubuh, ada yang ada iga. Iga itu namanya kostai ya. Kostai yang akan melindungi dari si bronkus. Antara iga dan iga percabungan iga dengan sternum itu ada dan iga ya. Jadi ada persambungan antara tulang dan tulang di iga itu dari tulang lawan supaya apa? Bisa memungkinkan dia mengembang dan mengempis ya. Seperti itu. Nah, ini paru, ini terletak dari rongga dada dan di atas diafragma setinggi mid clavicula. Jadi kalau di dalam tubuh itu ada garis ya. Ini Anda perhatikan kalau garisnya ini ada sini ada tulang skapula ya. Jadi tulang skapula ini kalau disesuai dengan garis ketiak ya, itu aksila namanya, mid aksila. Jadi kalau untuk yang skapula nih mid clavicula. Jadi mid clavicula itu adalah sejajar dengan nipple atau papilanya. Nah, itu mid clavicula. Kalau ini namanya sternum. Jadi ini mid sternum. Jadi dalam tubuh manusia itu ada garis-garis. Jadi di sini ada mid axilla, ada mid clavicula dan kemudian mid sternum. Jadi ada garis-garis yang kita bisa lihat karena ini merefleksikan bahwa ada organ di garis tersebut. Nah, ini ada lobus paru. Saya sudah bilang tadi bahwa di kanan ada 3 lobus dan di kiri ada 2 lobusnya. Alveoli. Jadi alveoli adalah percabangan bronkus yang paling ujung. Ya, jadi dengan ujung buntu membentuk kantung alveolus. Jadi alveoli ada kantung-kantungnya seperti apa ya? Kalau saya bilang itu berbentuk seperti anggur ya. Fungsinya membawa oksigen dan memindahkan karbon dioksida ke atau dari sistem sirkulasi. Jadi oksigen masuk ke dalam alveoli menggantikan CO2 yang masuk dari dalam tubuh. Jadi di sana ada vena dan ada arteri yang saling beranyam sehingga membentuk sebuah bentuk seperti anggur di mana di sana akan ada pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, pertukaran tersebut itu terjadi di alveoli. Kalau seandainya tidak terjadi, kita bisa melihat alveoli, ya, kemudian ada masalah di alveoli, itu akan terlihat dari konsentrasi oksigen dan konsentrasi CO2, di mana konsentrasi oksigen itu biasanya, ya, kalau seandainya terjadi masalah berarti oksigen masuk ke dalam tubuh itu bermasalah dan CO yang dari tubuh keluar tubuh juga akan bermasalah. Jadi akan terjadi ketidakseimbangan antara CO ya dan kemudian CO2 dan O2. Alveoli berbentuk kantong sangat tipis karena membrannya hanya terdiri dari satu lapisan sel. Anda mungkin pernah melihat atau pernah mendengar ada anak ketika lahir itu tidak menangis. Itu diakibatkan oleh apa? Itu diakibatkan oleh udara nggak masuk ke paru-paru. Menangisnya seorang bayi menandakan bahwa ada aliran udara dari luar ke dalam sehingga parunya bisa mengembang. Kita bisa lihat ya, pertanyaannya apakah ketika dijanin bayi itu bernapas? Ya, kalau misalnya kita bilang bayi itu bernapas di dalam janin, ketika dia janin di dalam uterus, berarti semua sepakat bahwa ketika di uterus bayi itu berada dalam air ya. Kalau dia bernapas berarti dia butuh insang karena paru-paru mamalia saja bernapas dengan paru-paru butuh ke permukaan untuk menghirup udara. Jadi nggak mungkin kalau janin itu bernapas lewat paru-paru ketika dia janin. Berarti dia harus ngambil udara ke luar tubuh ibunya dan masuk lagi. Nah, konsepnya tidak seperti itu. Sehingga apa? Ketika di dalam janin, bayi tidak bernapas. Untuk menandakan ada kehidupan di janin itu dibuktikan dengan satu, adanya detak jantung janin. Yang kedua adalah pergerakan janin. Nah, kalau untuk pernapasan itu baru kita bisa lihat pernapasan bayi itu adalah ketika si bayi
kontak dengan yang namanya udara. Jadi ketika dia lahir, dia berkontak dengan udara, barulah kita bisa bilang bahwa di sana ada yang namanya eh, aliran udara sehingga bayi itu bisa yang namanya menangis seperti itu. Nah, susunan alveoli yang berlobus memperluas permukaan difusi. Sekelilingnya terdapat kapiler yang jarang dinding kapiler. Alveolinya hanya berkisar 0,1 sampai 1,2 mikron. Nah, konsentrasi oksigen yang berada di alveoli lebih tinggi daripada darah di pembuluh darah sekitar. Konsentrasi oksigen ini masuk ke dalam pembuluh darah dengan perbedaan konsentrasi tersebut karena konsentrasi pembuluh darah oksigennya sedikit nih, oksigen CO2-nya yang banyak. Jadi dia bergerak nih dari antara yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Begitu juga sebaliknya, konsentrasi karbon dioksida di dalam pembuluh darah tinggi sehingga dia akan masuk ke dalam konsentrasi yang lebih rendah di dalam alveoli. Jadi pertukaran udaranya, pertukaran CO2 dan O2 itu pertukarannya antara alveoli dan pembuluh darah ya. Begitu. Satu-satunya pembuluh darah di dalam tubuh yang pembuluh darah venanya kayak oksigen itu adalah pembuluh darah vena pulmonalis. Karena apa? Karena pembuluh darah tersebut membawa oksigen yang kaya dari alveoli ke jantung. Makanya Anda harus punya konsep bahwa pembuluh darah arteri bukan adalah pembuluh darah kayak oksigen, pembuluh darah vena bukan pembuluh darah kayak CO2. Itu adalah konsep yang bisa dikatakan tidak sepenuhnya adalah hal yang benar. Karena konsep arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Ya, jadi kalau dia mengalirkan darah dari jantung namanya arteri, mengalirkan darah ke jantung namanya vena. Makanya vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung. Makanya karena paru-paru kaya O2, ketika sampai ke jantung itu baru akan menyebabkan adanya peraliran udara, ya. Makanya vena yang paling kaya oksigennya adalah vena pulmonalis. Nah, Anda coba lihat di sini ya, ada ada anyaman yang saya bilang tadi. Kapiler itu adalah bagian pembuluh darah yang paling tipis dan paling ujung ya. Kemudian ketika dia beranyam, nah anyamnya ini anyaman dari mana? Nah, itu yang dari alveoli. Karena terjadi perubahan ada masuknya udara dan keluarnya CO2 itu berupa anyaman. Nah, ini juga terjadi di dalam ginjal ya. Kalau di dalam ginjal namanya vasa rekta. Nah, bronkiolus. Jadi secara fungsional bronkiolus ini dibagi dua bagian. Bronkiolus non respiratorik di mana tidak terdapat pertukaran gas dan bronkiolus respiratoris di mana terjadi pertukaran gas. Berarti bronkus respiratoris ini yang akan berkontak dengan alveoli. Ya. Jadi ada dua bentuk. Jadi ada salurannya saja ya, ada yang bentukannya sebagai saluran udara saja, ada sebagai saluran respirasi. Makanya saya bilang tadi ada konteks respirasi dan konteks ventilasi. Nah, pembuluh darah seperti beranyam, saya bilang. Beranyam di alveoli sehingga O2 dan CO2 di dalam alveoli ini itu dapat bertukar ya. Dan ini ada sakrum-sakrum atau bagian di dalam alveoli yang memang berbentuk seperti kantong-kantong ya, kantong-kantong udara seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam susunan berikutnya yang penunjang dari paru-paru, karena ini literally tidak terdapat di paru-paru tapi terdapat di sekitar paru-paru. Diafragma ini berfungsi nanti secara fisiologis adalah untuk mengatur pernapasan. Jadi pernapasan inspirasi dan ekspirasi ini membutuhkan ruang ya, membutuhkan perbedaan tekanan dan perbedaan volume. Yang bisa berkontribusi adalah
naik turunnya dari si diafragma gitu. Nah, diafragma ini letaknya di mana? Di pas di bawah paru-paru. Nah, Anda lihat diafragma ini terletak di bawah paru-paru. Dia merupakan sekat yang tersusun jaringan ikat dan jaringan dan otot yang membagi rongga badan menjadi dua, rongga perut dan rongga dada gitu. Nah, ini tadi pertukaran udara O2 ya. O2 masuk dari mulut, masuk kemana? Faring dulu, baru laring, masuk ke trakea, masuk ke bronkus, bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tersier, bronkus terminal. Dari terminal, O2-nya masuk ke dalam aliran darah, kemudian CO2-nya masuk lagi ke dalam bronkus, kemudian dikeluarkan lewat hidung kembali. Lewat mulut boleh bernapas, bisa, karena ujungnya sama, nanti sama-sama nanti di faring. Namun ketika kita bernafas lewat mulut, ada beberapa yang kehilangan fungsi. Satu adalah fungsi filtrasi yang dilakukan oleh silia di hidung ya. Kemudian kalau mulut itu lebih cenderung membuat kering ya, karena pengaturan dari kelembapan dan lain-lain itu adanya di hidung. Makanya cenderung kita lebih lebih mengutamakan untuk bernapasan lewat hidung daripada lewat mulut. Nah, sebelum kita masuk fisiologi respirasi ya, kita coba akan rehat sejenak ya. Nanti kita masukkan ke dalam pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam fisiologi respirasi, di mana fisiologi respirasi ini merupakan sebuah mekanisme yang terjadi di dalam paru-paru, di mana terjadi sebuah aliran ya, dan yang menyebabkan respirasi tersebut bisa masuk udara dan keluarnya udara lewat kembang dan kempis inhale dan exhale, dan bagaimana yang terjadi di paru-paru ya selama proses respirasi ini terjadi. Ada konteks yang disebut dengan konduksi, di mana konduksi ini adalah aliran udara yang bisa bergerak ya, baik itu ada di kafum navi ya, rongga hidung, trakea, faring, bronkus, laring, dan bronkiolus. Kemudian ada bagian respirasi, ada bronkus respiratoris, ada ductus alveoli dan saccus alveolaris ya, dan alveoli. Nah, sistem respirasi ya, di sini ada bagian yang bersifat ventilasi, ada bersifat difusi, dan bersifat transportasi ya. Jadi ventilasi itu adalah aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian difusi adalah pertukaran O2 dan CO2. Transportasi adalah membagikan O2 ke dalam tubuh lewat peredaran darah. Nah, kita lanjutkan. Ketika kita bisa bilang bahwa sistem respirasi ini ternyata tidak hanya pertukaran O2 dan CO2, tapi juga merupakan transportasi O2 dari pembuluh darah sampai ke tempat yang membutuhkan. Jadi respirasi ini memang tidak hanya artinya pertukaran O2 dan CO2, tapi sampai O2 itu dimanfaatkan di dalam sel. Nah, kita masuk ke dalam ventilasi. Tadi saya menjelaskan bahwa ventilasi dan respirasi merupakan hal yang berbeda ya, di mana ventilasi itu adalah masuknya udara dan keluarnya udara. Kalau respirasi ini tempat adanya pertukaran ya. Jadi respirasi itu berarti masuk juga ventilasi di dalamnya, tapi di ventilasi belum tentu ada pertukaran udara. Jadi proses masuknya udara atmosfer dan alveoli ya dengan cara bernapas
Kalau masuknya udara inhalasi dan keluarnya udara itu adalah ekshalasi. Ventilasi paru pernapasan tekanan negatif, negative pressure breathing yang bekerja seperti pompa penyedot dan menarik udara. Kemudian ini disebabkan oleh perubahan volume paru-paru dan bukan volume rongga mulut. Jadi yang terjadi perubahan itu adalah di paru-paru, bukan di dalam rongga mulut. Kerja otot mengubah volume rongga dada dan sangkar dari tulang rusuk atau riga, ya. Kemudian paru-paru dimungkut oleh lapisan pleura dinding ganda dan terjadi saat sadar dan tidak sadar. Kalau tidak sadar mungkin kita merasa dadanya ngembang-empis ya, gitu. Kalau misalnya sepenuhnya tidak sadar itu tidak betul juga, karena kita juga merasakan bahwa ada pengembangan paru dan pengempesan paru, gitu. Nah, diafragma saat respirasi, di sini ada perubahan, coba dilihat ya, ini satu garis merah di mana perubahan terjadi, di mana ada inspirasi, ketika inspirasi terjadi ternyata diafragma itu menurun karena paru-paru berisi udara, ya, paru-paru berisi udara. Kemudian ketika ekspirasi, paru-paru mengeluarkan udara sehingga diafragma bergerak ke atas untuk mengosongkan udara yang ada di paru-paru. Sebenarnya tidak sepenuhnya kosong karena ketika kita inspirasi maksimal dan inspirasi maksimal itu ada udara yang masih ada di dalam paru-paru gitu ya. Nah, ini mekanisme inspirasi dan ekspirasi ya, di mana ketika kita bisa bilang bahwa ada pergerakan udara, tekanan udara di luar dan di dalam itu, dan kemudian ada pengaruh dari volume udara di paru-paru sehingga ketika volumenya itu menambah itu akan mempengaruhi tekanan yang di sana di dalam paru-paru tersebut sehingga aliran itu bisa bergerak karena ada perbedaan antara tekanan di dalam intra-alveoli atau intrapulmo dengan tekanan yang ada di ekstra atau di atmosfer atau di luar dari paru-paru ya. Jadi air itu masuk ya, udara itu air itu masuk ke dalam tubuh, kemudian terjadi pengembangan dari paru-paru, kemudian diafragma akan turun ya, kemudian setelah dia turun perubahan tekanan terjadi antara dalam dan di luar, kemudian diafragma akan naik ya, kemudian akan mengosongkan udara yang ada di paru sehingga terjadilah aliran udara keluar. Karena perbedaan tekanan tersebut, jadi mekanisme dari si alat bantu pernapasan yang disebut dengan ventilator mengadopsi dari fisiologis ini, di mana ada perubahan volume dan perubahan tekanan. Itulah yang dibantu di dalam mesin sehingga dimanipulasi bagaimana ceritanya supaya inspirasi terjadi dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga ekspirasi terjadi. Karena memang ada ketidakmampuan dari tubuh manusianya untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi secara spontan, baik akibat dari kelemahan dari paru-parunya, kelemahan dari otot-ototnya, kurang sinkron koordinasi antara otot dengan otot, ya, karena otot itu punya saraf yang mengatur, saraf itu punya otak yang uh, sebagai salah satu monitoring dan monitoring yang dan pusat pengontrol kendali yang paling tinggi seperti itu. Jadi seluruhnya itu berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya otak punya masalah ya akan mempengaruhi respirasi juga. Respirasi tidak internal dari paru saja yang punya masalah karena bisa saja bisa terjadi akibat dari kompensasi dari luar. Misalnya kita kurang oksigen akibat dari anemia ya dia akan punya kompensasi dari paru juga meningkatkan inspirasi ekspirasi karena di dalam tubuh kekurangan O2. Padahal O2 itu bukan gara-gara paru-paru yang kena, tapi masalahnya akibat dari anemis gitu, HB-nya yang kurang gitu. Namun kompensasi tetap dilakukan oleh paru-paru untuk meningkatkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini ada pernapasan dada. Kita lihat nanti ada pernapasan perut ya, di mana pernapasan dada yang melibatkan antar tulang rusuk ya. Jadi inspirasi terjadi
kontraksi dari interkostalis, berarti antara sela-sela iga itu ada kontraksi, tulang rusuknya terangkat, rongga dada membesar, dan paru mengembang, tekanan udara paru menjadi, kalau misalnya dia mengembang kan tekanan menjadi turun ya dari tekanan udara di luar, akhirnya udara luar punya tekanan lebih tinggi sehingga dia masuk ke dalam paru-paru ya. Jadi pernapasan dada itu adalah ketika yang mengembang itu adalah ketika inspirasi itu terjadi pembesaran rongga dada akibat dari kontraksi tulang rusuk, dan ekspirasi terjadi akibat dari tulang rusuk menguncup sehingga udara di dalam paru-paru, di dalam paru-parunya itu mengempis sehingga volume udaranya menjadi sedikit, tekanan di paru semakin meningkat. Akhirnya keluarlah udara dari dalam keluar ya, sehingga terjadilah ekspirasi. Nah, pernapasan dada ya. Jadi ada ketika udara masuk, dadanya akan mengembang, dan udara keluar adalah ketika rusuknya mulai menyempit. Ya, itu yang disebut dengan pernapasan dada. Kalau pernapasan perut ini mainnya adalah otot-otot diafragma. Ya, kalau tadi otot-otot yang main itu adalah otot-otot sela iga dan tulang ya, tulang iga. Kalau ini yang bermanfaat dan yang punya aktivitas adalah otot diafragma. Kalau inspirasi, diafragmanya datar, rongga dada dan paru mengembang, tekanan udara dan paru menurun, udara masuk ke dalam paru-paru. Ya, kalau kontraksi ini otot dainya datar. Ya, berarti ketika kita masuk inspirasi, perutnya mengembang. Kalau tadi inspirasi, dadanya mengembang. Ya, kalau sekarang perutnya inspirasi, perutnya itu membesar. Kena inspirasi, perutnya menurun ya. Jadi udaranya karena rongga diafragmanya melengkung, kemudian melengkung ke atas, jadi membuat pernapasan terjadi ekspirasi karena udara dikeluarkan. Yang satu dia datar ke bawah sehingga ketika kita inspirasi perutnya malahan membesar. Kalau kita ekspirasi perutnya menurun ya, atau mengempis seperti itu. Ya. Nah, ini udah dia mengembang, perutnya mengembang, ketika perutnya mengempis, udaranya keluar, seperti itu. Peningkatan volume paru-paru diakibatkan oleh kontraksi otot antar tulang rusuk dan otot diafragma dalam keadaan aktivitas fisik berat dibantu oleh otot-otot lainnya. Jadi ketika kita mempunyai aktivitas berat, biasanya akan terjadi perubahan pola pernapasan akibat dari peningkatan kebutuhan oksigen. Saya contohkan, ketika mahasiswa ini lagi, Ananda sekalian ini lagi olahraga, ya, kita membutuhkan oksigen dengan butuh yang banyak, sehingga kita akan terkesan ngos-ngosan dan sesak ya, akibat dari peningkatan kerja paru untuk mengambil udara sebanyak-banyaknya. Karena di dalam tubuh lagi ada metabolisme setinggi-tingginya membutuhkan oksigen yang banyak. Jadi oksigen dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme, sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas. Nah, aktivitasnya tidak hanya yang nampak, karena di dalam tubuh ini semua aktivitas, baik pencernaan, pernapasan, kardiovaskuler yang memang kita tidak sadari itu terjadi. Nah, itu butuh aktivitas, berarti butuh energi, berarti butuh oksigen. Jadi seluruhnya kegiatan di dalam tubuh itu membutuhkan oksigen, seperti itu. Nah, ini proses difusi gas O2 dan CO2. Jadi tadi kita melihat bahwa ada ventilasi, aliran udara yang masuk keluar ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang, Anda lihat di cermin sekarang atau Anda lihat diri Anda sekarang, mungkin kalau ketika bernapas itu nggak nampak ya. Jadi kalau lihat temennya bernapas itu mungkin nggak nampak. Nah, ketika nampak pernapasannya itu bisa saja akibat dari peningkatan pola napas tadi gitu. Makanya nanti ketika ada masalah akan ada namanya pernapasan yang tidak sesuai dengan tidak pola yang normal, di mana akan terlihat cuping hidung ya, retraksi dinding dada, seperti itu. Difusi terjadi melalui membran respirasi yang merupakan dinding alveolis yang sangat tipis
dengan ketebalan rata-rata 0,5 mikron. Di dalamnya terdapat jaringan kapiler yang sangat banyak dan berdiameter 8 angstrom. Difusi juga terjadi di seluruh sel dan jaringan tubuh. Jadi ada terjadi yang namanya proses difusi dari O2 dan CO2 ya, awalnya di alveoli, kemudian ditransportasi ke tubuh, tubuh juga terjadi difusi juga antara O2 dan CO2 karena O2-nya akan masuk ke sel, CO2 dari sel akibat dari metabolisme juga akan masuk ke dalam tubuh ya. CO2 masuk ke dalam pembuluh darah dari tubuh, O2 juga akan masuk ke dalam tubuh dari pembuluh darah. Jadi difusi itu bisa terjadi setelah dilakukan transportasi ke seluruh tubuh, seperti itu. Difusi sederhana, gerakan molekul secara bebas melalui membran. Difusi ini kayak dia bisa nembus dinding. Ya, karena perubahan konsentrasi dia bisa menembus dinding. Jadi dinding membran itu bisa tertembus tanpa harus membuka pintu, tanpa harus ada tenaga untuk melakukan pertukaran. Jadi difusi ini seperti hantu ya, seperti hantu yang bisa menembus dinding, seperti itu. Dipengaruhi oleh tekanan parsial gas, kebutuhan normal oksigen per hari 300 cc, kecuali pada tekanan tertentu, dan akhirnya kebutuhan itu juga dipengaruhi oleh umur, aktivitas, berat badan, jenis kelamin. Kalau berat badan kayak saya ini lebih sering ngos-ngosan ya, karena berat badannya eh, besar ya, sehingga oksigen yang dibutuhkan juga banyak karena energi yang dibutuhkan juga banyak untuk melakukan kegiatan dan terhalang oleh banyaknya lemak gitu. Nah, pertukaran O2 dan CO2 di alveoli ya, ini Hb. Hb jadi O2 dan CO2 itu terikat dengan hemoglobin. Jadi hemoglobin akan berikatan dengan CO2 dan O2, dan hemoglobin ternyata juga berikatan dengan CO. Jadi hati-hati dengan CO karena dia ikatannya lebih kuat ternyata. Nah, itu akan menyebabkan keracunan CO ketika banyak kita hirup CO di luar tubuh sehingga masuk ke dalam tubuh sehingga berikatan dengan Hb. Jadi menggantikan fungsi O2 dia. Jadi Hb itu tidak hanya menggandeng dengan O2 tapi dengan CO2 juga gitu. Jadi ada HbCO2 yang kemudian akan mengurai sehingga CO2-nya masuk ke dalam alveoli. Kemudian O2 yang dari alveoli masuk ke dalam pembuluh darah yang akan berikatan dengan Hb. Jadi namanya HbO2 atau oksihemoglobin. Kemudian ada yang disebut dengan apa ya? Bisa dikatakan ini ikatan yang akan mempengaruhi pH di dalam tubuh. Makanya di paru-paru ternyata juga sebagai pengatur pH. Kenapa? pH H+, kalau kita ngomong pH berarti kita ngomong konsentrasi H+. Konsentrasi H+ ini akan dikeluarkan ternyata di dalam pembuluh darah, alveoli, dan paru-paru. Ya, tapi dia dikeluarkannya tidak berbentuk H+, tapi berbentuk H2O dan CO2. Karena H2O dan CO2 ternyata bisa berubah menjadi H2O CO3, sehingga H2CO3 ini ternyata bisa bermurai menjadi H+ dan HCO3. Sehingga ketika kita mengeluarkan O2 dan kemudian H2O, ternyata salah satu mengatur dari H+ di dalam tubuh. Sehingga kalau seandainya H+ kebanyakan di dalam tubuh, biasanya pernapasan orang itu menjadi dalam dan cepat gitu ya. Pusmaul, dalam dan cepat untuk mengeluarkan CO2 yang banyak di dalam tubuh, sehingga diasumsikan H+ juga akan berkurang di dalam tubuh. Sehingga orang itu asidosis atau kebanyakan H+ di dalam tubuh dapat dikompensasi ya kalau dia H+-nya berasal dari metabolisme seperti itu. Pertukaran O2 dan CO2 di jaringan, jadi HbO2 ini ketika saya sampaikan sama seperti tadi bahwa dia akan berikatan dengan Hb baik O2 dan CO2 ya, dan dia juga ternyata sebagai pembuang dari H+ di dalam tubuh dalam bentuk H2CO3, sehingga ketika dia di dalam ginjal akan menjadi H+ dan HCO3-. Tapi ketika ada di paru-paru, dia juga bisa berubah ternyata menjadi H2O dan CO2.
Nah, penggunaan O2 di jaringan itu akan menjadi C6H12O6, ini adalah karbohidrat, kemudian ditambah dengan O2 ternyata akan menghasilkan ATP. Inilah yang saya bilang bahwa O2 di dalam jaringan itu digunakan untuk menghasilkan ATP dalam proses metabolisme. Yang dicontohkan di sini ada CHO, ini adalah rantai dari kimiawi dari glukosa. Karena ada C, ada H, dan O-nya. Nah, hasil akhirnya adalah ATP. Nah, itulah yang kita akan bilang bahwa O2 ternyata digunakan di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Energi otak untuk bekerja, energi jantung bekerja, respirasi bekerja, pencernaan bekerja, ginjal bekerja. Nah, semuanya butuh O2. Makanya ketika O2 tidak ada di dalam tubuh, otak nggak bisa bekerja, jantung nggak bisa bekerja, akhirnya menjadi kematian, seperti itu. Nah, ini tadi penggunaan O2 dan CO2 di dalam tubuh ya. Jadi ada disfusi yang terjadi antara O2 dan CO2, itu baik itu di dalam dari alveolus ya atau dari parunya maupun di jantungnya maupun ada di dalam selnya. Jadi semuanya terjadi pertukaran O2 dan CO2. Ya, ini terjadi di dalam paru di mana pertukaran CO2 dan O2 itu terjadi di alveoli, di mana alveoli ini akan beranyam seperti teranyam dengan pembuluh kapiler-kapiler. Nah, ini dia kapiler di mana ada gas exchange antara oksigen dan karbon dioksida ya di alveolis. Dan kemudian di sini tadi ada perikatan dari antara Hb dan oksi, ada perikatan juga antara Hb dan CO2 dan perikatan juga dengan H+. Jadi di dalam paru-paru kita juga belajar tentang keseimbangan dari pH ya. Nah, ada surfaktan. Surfaktan ini merupakan untuk membuat elastisitas dari alveoli. Pada anak bayi, ini ada kekurangan dari surfaktan sehingga elastis alveoli ini terganggu sehingga yang terjadi apa? Tidak bisa mengembang dan mengempis dan akhirnya respirasi tidak terjadi. Nah, kalau respirasi tidak terjadi itu yang disebut dengan gagal napas. Jadi gagal napas itu ada dua. O2 dan CO2 tidak bisa bertukar atau tidak terjadi inspirasi dan ekspirasi. Jadi untuk menentukan ada gagal napas itu terlihat dari RR-nya dan terlihat dari berapa saturasi oksigennya untuk mengetahui berapa oksigen di dalam tubuh. Dan ketika saturasi oksigen itu menurun ya lebih kurang dari 80, itu tandanya dalam 20% itu kekurangan oksigen dan itu menyebabkan masalah yang tinggi banget di dalam tubuh dan itu bisa dikatakan menjadi pasien yang sudah gagal napas. Nah, itu membutuhkan bantuan supporting O2 dan bantuan supporting untuk mengurangi kerja ventilasi dengan menambahkan alat yang disebut dengan ventilator. Nah, ini dia aliran darah masuk dan aliran darah keluar ya. Ketika kita bicara terkait masalah alveoli dan kita berbicara terkait masalah pertukaran udara. Nah, ini transportasi gas ya. Ada transportasi O2 oleh eritrosit dan CO2 ternyata dibantu oleh plasma. Nah, regulasi pernapasan yang mengatur pernapasan itu ya itu ada di brainstem atau di batang otak. Jadi kalau orang terganggu ya, misalnya Anda pernah dengar ada sudden death atau mati mendadak. Nah, itu bisa terjadi pecah pembuluh darah ada di brainstem sehingga respirasi dan kardiovaskular yang pusatnya di sana langsung terganggu dan akhirnya menyebabkan pasien itu meninggal seketika. Nah, ini juga bisa diakibatkan oleh masalah di otak nanti yang memang ada penekanan di batang otak. Jadi otak itu ada penekanan akibat dari penambahan massa, dia itu tidak akan bisa mengembang kemana-mana, nggak seperti perut nih, banyak lemaknya. Jadi dia akan mengembang, ketika ada masalah dia akan masuk dan menuju ke bagian
bawah, di mana bagian bawah itu akan bertemu dengan batang otak. Nah, itu akan menyebabkan ada penekanan batang otak sehingga respirasi pun dan kardiovaskular pun akan terganggu karena pusatnya ada di sana. Nah, selain itu dipengaruhi oleh pusat pernapasan di brainstem, itu dipengaruhi juga ternyata di lingkungan oleh emosi. Jadi misalnya kalau lagi emosi kan biasanya gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan seseorang itu akan cenderung emosional dan akan mempengaruhi sesak napasnya. Makanya saya kadang harus mengklarifikasi sama mahasiswa, sesak napas kenapa? Itu dibuktikan dengan apa? Apakah itu menjadi salah satu bentuk dari kompensasi fisiologis atau memang dia sudah berupa patologis? Ya, kalau seandainya Anda itu lagi kegiatan lagi banyak kemudian napasnya meningkat, ya akhirnya fisiologis karena kegiatannya lagi banyak. Emosi, napasnya meningkat itu tuh menjadi fisiologis, kecuali dia peningkatan pernapasan akibat dari asma, akibat dari saluran napasnya itu kecil sehingga ada sumbatan atau diakibatkan oleh adanya radang di pernapasan. Nah, itu bisa diakibatkan oleh patologis ya. Nah, pusat pernapasan tadi saya bilang ada di brainstem atau di pons atau medula oblongata. Area inspirasi mengimpulkan impuls ke nervus phrenicus di ke diafragma dan nervus intercosta ke otot intercosta. Jadi kemarin baru ada kasus dari, Laura yang mana dia punya masalah di spinal cord injury, di mana spinal cord injury ini terjadi ada, cedera tulang belakang dan kemudian tulang belakangnya ada segmen-segmennya. Nah, ternyata per segmen ini akan mengatur dari otot polos dan otot-otot yang bekerja di area tersebut. Nah, kalau untuk pernapasan itu ada di sekitar torakal ya, torakalis. Jadi kalau misalnya untuk mengatur iga dan lain-lain, pusatnya memang di otak, tapi dia akan dilanjutkan dengan saraf-saraf yang ada di medula oblongata. Nah, kalau seandainya ini terjadi kelumpuhan akibat dari saluran apa namanya kompresi dari tulang belakang, ini akan menyebabkan kematian gitu. Jadi kita melihat bahwa masalah Laura kemarin itu akibat dari cedera tulang belakang sekitar, ya bisa dikatakan di bawah ya, tidak tidak terlalu ke atas, tapi bisa saja itu bisa mengkompresi bagian atas tanpa disadar bahwa itu ternyata punya efek sehingga tiba-tiba bisa menyebabkan kematian gitu akibat dari sistem pernapasannya yang terpres. Tapi ini baru asumsi ya, tapi kita bisa melihat bahwa ketika itu terjadi di bagian pengatur dari pernapasan dan kardiovaskular, ya bisa saja sudden death gitu ya. Dan itu yang memang kita harus punya terus controlling terkait masalah cedera tulang belakangnya, jangan sampai lalai bahwa ada sesuatu yang harus dikontrol di bagian torakalnya ya. Kemudian impuls hilang atau otot relaks lebih banyak dari otot pernapasannya itu bisa dikatakan pertama kelumpuhan atau kekurangan tenaga gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan adanya ngaruh dari pernapasan gitu. Nah, ini saya bilang tadi bahwa ada pusat di brainstem di batang otak nih. Jadi brainstem ini ada medula oblongata, ada pons ya di sana dan kemudian dia masuk ke dalam spinal cord, kemudian ke intercostal nerve yang ada di otot-otot selang iga, kemudian tuh external intercostal musculus, jadi ada di otot-otot iga eksternal dan iga internal. Kemudian ada juga terkait masalah diafragma dan ini yang menjadi salah satu pengontrol dari pernapasan manusia, begitu. Faktor yang mempengaruhinya tadi ada kemoreseptor ya, dan kemoreseptor ini sensitif dengan perubahan CO2 dan ion hidrogen sebagai salah satu asam basa ya. Jadi kalau ada peningkatan CO2 dan asam, itu akan langsung mempunyai sensitivitas di medula oblongata sehingga respirasi juga akan terganggu. Kemudian ada aortic dan carotis body sensitif, jadi ada di bagian aorta, karotis,
di mana kekurangan O2 akan mendeteksi penurunan O2 sehingga dia akan melakukan sinyal kepada otak untuk meningkatkan inspirasi dan ekspirasi untuk kembali kembalikan konsentrasi dari O2. Jadi ada medula oblongata untuk konsentrasi CO2, ada aorta dan karotis untuk konsentrasi O2. Kemudian ternyata ada terkait metabolisme, jadi temperatur di dalam tubuh juga akan mempengaruhi dari respirasi seseorang. Kemudian ada aliran udara non-respiratoris seperti bersin, batuk, cekukan, menangis, tertawa, dan menguap juga akan mempengaruhi konsentrasi atau mempengaruhi proses dari respirasi seseorang. Nah, volume dan kapasitas paru, tadi saya lihat walaupun kita ekspirasi maksimal ternyata masih ada udara di paru, dan kita inspirasi maksimal ternyata udara di paru udah sekian. Jadi ada sekitar 5-6 liter dari volume udara dewasa. Di situ ada volume tidal, ada cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi, dan volume residu. Nah, kalau kita lihat salah satu ada volume tidal dan cadangan inspirasi, di mana volume tidal itu hasil inspirasi dan ekspirasi pada setiap kali bernapas. Jadi setiap inspirasi dan ekspirasi normal itu berapa rata-rata volume tidalnya. Nah, ini kalau di ventilator ini akan disetting ya. Nah, total dari volume tidal ini adalah 500 cc per mililiter pada rata-rata orang dewasa muda. Kemudian ada volume cadangan inspirasi di mana udara ekstra yang didapat diinspirasi setelah volume tidal. Jadi ketika kita volume biasa kemudian kita inspirasi ekstra dan kita dapat sampai 3000 cc ya untuk cadangan inspirasi. Kemudian ada cadangan ekspirasi, volume udara yang masih dapat diekspirasikan kuat pada ekspirasi normal. Jadi ekspirasi normal gitu aja. Jadi kalau seandainya dia kuat lagi gitu sampai 1100 cc. Jadi cadangan inspirasi itu sampai 3000, kalau ekspirasi itu 1100 cc. Dan volume residu adalah volume yang masih tetap berada di paru-paru setelah ekspirasi kuat. Maka saya bilang sudah ekspirasi kuat sekuat-kuatnya ternyata masih ada udara di dalam paru, itu 1200 cc ya. Jadi kapasitas paru itu adalah kapasitas inspirasi di mana ada volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Kapasitas residu fungsional itu adalah volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Kapasitas vital itu adalah ketika volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Sedangkan kapasitas total paru adalah kapasitas vital ditambah dengan volume respirasi. Nah, kita bisa melihat ini semuanya dari mana? Ini ada pemeriksaan yang disebut dengan spirometri yang digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar paru. Nah, biasanya pasien-pasien PPOK, ini kita lihat nih kapasitasnya. Dia bisa menghirup udara berapa, dia bisa mengekspirasi udara berapa, dan berapa volume tidal residu dari pasien ini bisa kelihatan dari pemeriksaan spirometri. Nah, kapasitas inspirasi dan residu fungsional, jadi kapasitas inspirasi jumlah udara yang dihirup oleh seseorang, mulai inspirasi dan ekspirasi normal, dan mengembangkan paru-paru dengan jumlah maksimal. Jadi, kapasitas inspirasi berarti ada di sana volume tidal dan ada dihirup ya, dan mengembang sampai jumlahnya maksimal. Kapasitas residu fungsional udara tersisa di dalam paru pada akhir ekspirasi sebanyak 2300 cc. Ya, sehingga kita bisa lihat rumusnya di sini adalah kapasitas inspirasi volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Kalau residu fungsional volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Kapasitas vital dan paru-paru total tadi sudah dijelaskan rumusnya di bawah. Kapasitas vital itu adalah ketika kita menjumlahkan volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume tidal. Dan kapasitas total paru-paru ketika kita
menggabungkan antara volume cadangan inspirasi, volume tidal, volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Nah, itu baru total semuanya ya. Inspirasi maksimal, inspirasi maksimal, inspirasi ekspirasi normal, dan yang tersisa itu baru kapasitas total paru-paru. Ingat ya, nanti akan ada keluar di ujian untuk menentukan volume tersebut. Nah, ini secara grafik kita bisa lihat bahwa ketika kita inspirasi dan ekspirasi ya, kita bisa lihat bahwa ada volume cadangan inspirasi nih, inspirasi maksimal ya. Kemudian ada uh, inspirasi ekspirasi maksimal, cadangan inspirasi. Jadi ada cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi. Nah, dari ujung sini ya sampai kepada ujung sini. Nah, ini yang disebut dengan kapasitas vital di mana ada respirasi normal, cadangan cadangan inspirasi. Nah, kalau misalnya fungsional residu, berarti cadangan ekspirasi ditambah residu volume. Kalau total kapasitas dari ujung sini sampai ke ujung sini, ya, seluruhnya, baik cadangan ekspirasi, kapasitas vital, kemudian ada kapasitas residu, nah itu ditotalkan, itu disebut dengan total lung capacity. Nah, ini spirometer. Jadi nanti ditiupkan di sini ya, ditiupkan dan kita tidak boleh bernapas lewat hidung. Semuanya lewat mulut ya. Nanti akan ada keluar perhitungan-perhitungan spirometri untuk menentukan pasien volume kapasitas pasien tersebut ya, kita akan lihat, dan biasanya pada pasien-pasien PPOK akan kelihatan nih masalah yang terjadi ya. Kelainan pada sistem respirasi ya, nanti akan kita belajari bersama tentang faringitis, pneumonia, emfisema, asma, TBC, dan hipoksia. Hipoksia itu adalah ketika O2 kurang di jaringan ya. Oke, ya kita masuk selanjutnya dengan pengkajian sistem respirasi. Jadi infeksi proyeksi paru-paru di mana ada inspirasi dan ekspirasi. Saya lihat tadi ada garis ya, garis yang akan ada di dalam tubuh manusia, di mana garis tengah ini adalah mid sternum, kemudian ada ini clavikula. Jadi kalau di tengah clavikula pas di nipple ya, itu adalah garis mid clavikula. Kemudian ada mid aksila. Nah, ini aksila, jadi ini adalah mid aksila. Berarti kita lihat bahwa ada iga pertak. Ini kalau misalnya kita bilang apex ya, dan kemudian kita lihat ada basal dari paru-paru ya. Kemudian kita lihat dia berada di awal dari angulus sternum gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa secara paru-paru itu sampai ke iga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini 7 di atas iga melayang gitu. Nah, ini setinggi dari torakal 3 ya, yang mensarafi torakal 3 sampai torakal 10, kemudian ada diafragma di torakal 12 ya. Kemudian kita lihat bahwa ada dua lobe ya, lobe-nya yang lobe untuk di kiri itu berada di iga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 sampai iga melayang ya. Kemudian ini dari iga 4, 1, 2, 3, 4. Kenapa di sini tidak ada? Karena di sini letak dari jantung, dari RIC4 dan LIC4 atau right intercoste 4 sampai left intercoste 4. Nah, ini permulaan dari kita melihat dari jantung ya. Ini proyeksi untuk, nah ini saya bilang tadi ada garis-garis, ada mid sterna, mid axilla ya, kemudian
ada ini linea ya, linea sterna ya, kemudian mid sterna, parasterna, kemudian ada axilla ya, ada mid clavicula ya. Jadi dia ada mid clavicula. Nah, ini biasanya sejajar dengan nipple ya, seperti itu. Ini vertebrae line, jadi ada garis tulang belakang. Kalau pas dari ketiak itu namanya mid axilla ya, seperti itu. Ini mid axilla pas di sini. Kalau agak ke tengah itu ada posterior axilla line ya. Anterior itu di bagian depan ya, anterior. Kalau posterior itu di bagian belakang. Di tengah, pas di tengah dari aksila. Jadi kalau tengahnya tuh pas di tengah aksila, kalau ini ada di anterior, depan, dan ada bagian di belakang. Jadi aksila itu ada 3. Ada tengahnya banget, kemudian ada bagian yang sejajar dengan apa ya? Ini dengan scapula humerus ya, ada bagian yang sejajar dengan scapula di belakang ya, pas. Jadi ada tiga bagian ya yang kita bisa lihat di aksila. Itu untuk linea. Nah, ini bentuk dada normal. Anda bisa lihat bentuk dada normal. Ini ada pigeon chest namanya ya. Ini biasanya disebabkan oleh congenital dan rickettsia. Itu ada infeksi pas sewaktu janin. Kemudian ada kelainan kongenital juga di mana ada funnel chest ya, ada celah ya. Etiologinya ada pulmonary fibrosis ya. Kemudian ada fat chest. Ini contoh-contoh dari, nah ini bentuk dari PPOK, ada barrel chest, dan ini bisa juga akan mempengaruhi pernapasan dengan orang-orang dengan gangguan dari skoliosis, lordosis, ya, kifosis. Nah, ini bisa mempengaruhi dari daya kembang paru karena pengaruh dari tulang belakang. Ya, ini contoh dari pernapasan abnormal, ada perasaan dyspnea, ada ortopnea ini kalau malam hari ya, dan ini posisi tidur yang dia sesak tapi berkurang saat semipolar. Ada Kussmaul yang saya bilang tadi untuk mengeluarkan CO2, ada pernapasan cepat dan dalam, ada asthmatic breathing ya, di mana ini eh, pernapasan yang cenderung disertai wheezing. Jadi ketika napas itu ada bunyi gitu. Nah, ada breathing, pernapasan tidak teratur seperti trombokapitis ya, tiba-tiba RR-nya bisa 44, di atas 30 ya. Dan kemudian dia Cheyne-Stokes, ini pernapasan periodik ada henti napas. Nah, biasanya ini akan dipengaruhi dengan kondisi penurunan pada pasien ya. Dan biasanya saya lihat orang Cheyne-Stokes ini bertahan 2 hari sampai 3 hari dan kemudian pasiennya meninggal gitu. Nah, ini ciri khas ya, normal, regular 15 sampai 20 menit seperti kita biasa ya. Kalau bradypnea itu pernapasannya kurang dari 12, tachypnea itu lebih dari 20, hiperventilasi atau hyperpnea itu ya pernapasannya cepat dan dangkal gitu. Dan kemudian ada pernapasan udah cepat tapi di dalam ya. Nah, itu Kussmaul. Tapi kalau dia pernapasan cepat dangkal itu biasanya pernapasannya nah gitu. Kalau bayat itu biasanya nggak teratur ya. Ataxis itu significant disordination with irregular dari varying dips and respiration. Nah, ketika palpasi ya, palpasi itu bisa kita palpasi trakea, kelenjar betang meming, dan kemudian kita pemeriksaan taktil fremitus dinding torak. Jadi kita ketika palpasi kita suruh bersuara, kemudian kita lihat getaran dari kiri dan kanan. Dari getaran kiri dan kanan itu mempunyai getaran yang sama atau tidak, ada pemberat atau tidak. Kalau misalnya dia ada massa biasanya akan berat dan biasanya getaran akan lebih cepat ketika udara terkurung di sana ya. Nah, ini ketika kita fremitus ada
ada tempat-tempat kita melakukan premitus ya. Nanti di praktek kita akan mahasiswa akan baca dulu, habis itu kita akan praktek untuk pemetaan fisik dari pernapasan ya. Nanti kemudian di sini ada 1 di atas itu bagian apex ya, kemudian 2 di tengah ya, itu de lobus. Kemudian kita akan lihat di 3 dan 4. Nah, biasanya di 1 akan kelihatan udara yang berkumpul kalau di sana. Biasa pasien-pasien TB, PPOK, udara berkumpul di situ. Kemudian kalau 3 dan 4 biasanya akan terlihat bahwa akan ada cairan di situ. Nah, itu akan kelihatan di fremitus. Cukup mengatakan 333, 7777, kemudian getarannya kiri dan kanan kita akan lihat. Kalau 2 biasanya itu broncholius, peningkatan sekret ada di sana ya. Jadi fremitus itu menurun udah, kalau prinsipnya kalau ada sesuatu yang menghalangi udara pasti dia akan menurun ya. Kalau udaranya banyak dia akan bisa menyebabkan fremitusnya juga berpengaruh, bisa meningkat atau menurun. Nah, biasanya kalau obstruksi bisa kelihatan, tapi kalau misalnya pneumotorak, ada udara yang terkumpul di sini bisa dia akan lebih tinggi ya. Dan perbedaan antara kiri dan kanan akan semakin jelas. Nah, perkusi kita akan melihat bagian dari paru-paru. Jadi kalau misalnya tadi ada getaran, kalau di sini kita lihat di ketek ya, ketoknya menggunakan jari tengah ya, jari tengah dan kemudian akan menempel di permukaan toraks dan kita akan lihat ya, apakah nanti akan berbunyi ya, dan ketika dia ada massa dia akan lebih redup ya, kemudian dia akan lebih kelihatan seperti mengetok sebuah gentong kosong sama gentong yang berisi cairan atau berisi massa. Nah, itu akan berbeda. Kalau tadi ya 1, 2, 3, dan 4, kalau ini kita lihat antara kiri kanan dan ini akan memperlihatkan kondisi yang berbeda ya. Ada 10 ya, jadi kalau ngetoknya tidak ngetok sembarangan juga. Jadi ada ngetok tempat-tempat yang kita akan lihat ya. Kalau yang untuk ketokan yang 10, kemudian kita lihat bagian ketika pasien kita suruh angkat tangan karena ada bagian yang mid sternum, baik anterior, posterior, atau mid-nya, juga kita akan bisa lihat bagian depan dan belakang. Jadi untuk mengetok ini tidak hanya bagian depan saja, tapi juga bagian samping dan bagian 8. Ada 25 titik yang harus diketok supaya mengetahui ada sesuatu tidak di sana. Dan ini tolong dipelajari karena ketika praktek kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan perkusi dinding torak, 1, dinding torak pasien lebih tebal, tekanan jari fleksimeter pada permukaan dinding torak semakin ditingkatkan, ketekan flexor semakin kuat. Jadi harus lebih kuat lagi tekanannya karena dia dindingnya lebih dalam. Jadi kalau orang-orang yang gemuk juga harus diperhatikan ketokannya karena nanti tidak berhasil atau tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Kekuatan perkusi disesuaikan pada dinding torak yang ototnya tebal, perkusi agak lebih kuat, sedangkan pada daerah yang ototnya tipis seperti daerah aksila dan lampangan bawah paru, kekuatan perkusi tidak terlalu kuat. Kemudian jenis perkusi dinding torak, suara perkusi normal dari toraks pada lapangan paru disebut sonor. Kemudian perkusi pada infiltrat itu disebut dullness atau peka ya, ada sonor, peka, dan kemudian sedikit redup ya, tuh katanya redup tadi dullness, tapi kalau misalnya pekak itu biasanya ada massa. Ya, jadi kalau ada udara, kemudian tambahan cairan ya, biasanya itu akan melihatkan kondisi kalau kita ketok itu akan semakin pekak dia, atau ada massa di situ seperti Anda ketok gentong yang isinya cairan, isinya batu, sama dia tidak berisi. Jadi akan kelihatan resonansi lebih kuat ketika dia tidak berisi. Nah, ini auskultasi ya, kita bisa lakukan auskultasi
Auskultasi tadi, kalau tadi kita ketok itu ada 20, kalau ini auskultasinya kita bisa lihat ini ada 12 titik, 6 titik kiri, 6 titik kanan ya. Kemudian kita bisa lihat untuk auskultasi juga di bagian di belakang ya, ini bagian bawah untuk melihat apakah ada cairan di sini ya. Selama kita auskultasi, pasien disuruh untuk menarik napas dalam ya, supaya kan kita lihat bahwa ada suara napas tambahan kah di sana, baik itu suara napasnya wheezing atau suara napas akibat dari adanya cairan ya. Kemudian kalau ada cairan namanya rongki, kalau ada penyumbatan nih namanya wheezing, seperti mengi ya, rongki itu seperti ngorok. Nah, ini ada area bronkofaskular, biasanya kalau kita auskultasi tadi ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Begitu. Jadi nanti area suara napas itu bisa bronkofasikular ya, kemudian di lapang paru biasanya ada vesikular, dan kemudian arah bronkial trakea itu suara-suara napas yang bisa kita lihat, ada suara napas trakea kah, bronkofasikular kah, atau vesikular. Biasanya kalau kita napas ya, gitu ya. Jadi inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi gitu. Nah, ini vesikular, inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Kalau misalnya bronkofasikular biasanya inspirasi dan ekspirasi sama. Nah, ini lokasi yang normal itu kebanyakan di lapangan paru, itu inspirasi dan ekspirasi itu inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi, tapi kalau untuk inspirasi sama dengan ekspirasi biasanya ada di RIC 1 dan 2 ya, RIC right interkostal 1 dan 2 gitu. Bronkial itu ekspirasi lebih panjang dari inspirasi. Ini normal pada manubrium, dan kemudian ini terjadi dan kelihatan pada pneumonia lobaris. Dan ketika trakea, inspirasi sama dengan ekspirasi juga terjadi pada trakea. Sama seperti bronkofasikular ya. Suara nasal normal ini adalah rongki, ada ketika cairan itu ada cairan di sana sehingga seperti ngorok, wheezing itu seperti mengi. Kemudian ada whisper voice itu mendeteksi adanya infiltrat, dan pleural friction ada pleuritis di fibrinosa, sehingga lokasi yang sering terjadi pleural friction adalah paling bawah dari aksila, namun dapat juga terjadi pada bagian lain di lapangan paru. Nah, ini pemeriksaan penunjang. Kita lihat. Nah, ini kita lihat bahwa dari pemeriksaan darah tadi ada MRI, ada spirometri, kemudian ini kita bisa lihat dari bahan-bahan belajar, silahkan untuk dipelajari ya. Ada beberapa yang bisa Anda lihatkan di buku-buku ya. Kemudian juga bisa lihat di YouTube tentang
proses-proses dari respirasi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Saya sudahi. Yang kita masuk ke proses berikutnya adalah gangguan respirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.